dari kelompok 2 akan mempresentasikan regulasi sarana dan prasarana kantor. Pengertian regulasi dan prasarana kantor. Pengertian regulasi adalah suatu pengaturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama bermasyarakat dan bersosialisasi. Tujuan regulasi sarana dan prasarana kantor. Tujuan dibuat regulasi adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Fungsi regulasi sarana dan prasarana kantor. Fungsi utama sarana dan prasarana yang pertama menciptakan kenyamanan, yang kedua menciptakan kepuasan, ketiga mempercepat proses kerja, yang keempat memudahkan proses kerja, yang kelima meningkatkan produktivitas, yang keenam hasil lebih berkualitas. Lingkup regulasi sarana dan prasarana kantor. Berikut ini terdapat beberapa ruang lingkup sarana dan prasarana, terdiri atas 1. Peralatan perlengkapan kantor atau office supply. Yang kedua, mesin-mesin kantor atau office machine. Yang ketiga, mesin komunikasi kantor. Yang keempat, perabot kantor atau office furniture. Yang kelima, interior kantor atau office arrangement. Yang keenam, tata ruang kantor atau office layout. Pentingnya regulasi sarana dan prasarana. Penting untuk mendukung lancarnya kegiatan kantor. Kegiatan kantor ini tidak akan berjalan dengan lancar meskipun dijalankan dan dikerjakan oleh karyawan yang ahli apabila tidak ada sarana dan prasarana kantor. Kesimpulan, regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu, kehidupan bersama masyarakat dan bersosialisasi. Memiliki beberapa fungsi, menciptakan kenyamanan, menciptakan kepuasan, dan lain-lain. Sebuah perusahaan sangat membutuhkan sarana dan prasarana kantor karena dibutuhkan sebagai salah satu kelengkapan kantor untuk menuju sebuah keberhasilan dan pencapaian tujuan. Udah, ini kan udah nyampe kesimpulan, kalian closing presentasi dulu. Ditutup dulu presentasinya. Mana nih moderatornya? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan ngasih suara Ibu. Oh, ini udah gede belum?
Oke. Nah, jadi di sini Ibu akan coba buat ngasih masukan dikit ya. Kameranya di offin dulu aja yang ini. Nah, untuk apa namanya, presentasinya masih ini ya, kalian masih baca banget nih gitu. Kemudian untuk PPT-nya Ibu lihat udah cukup baku ya, udah bagus. Kalian udah ngasih judul di atasnya regulasi, kemudian ini ada kelompok 2 sama kelas sama anggotanya gitu. Kemudian nah kalian kan udah ada judul nih di depan. Harusnya itu ini nggak perlu lagi, ini tuh kayak kecuali kalian mau ngejelasin. Jadi di sini kan udah ada pengertian. Nah, harusnya ini adalah slide pengertian, kalian baca sendiri pakai bahasa kalian. Tapi kalau misalnya kalian ini hanya jadi pajangan, itu tuh kayak fungsinya nggak ada. Ini slide ini buat apa gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya Ibu lihat udah bagus, ada gambar, kemudian ada tulisannya dikit nggak banyak ya, jadi udah mewakili gambarnya. Kemudian ada tujuannya, kalian juga bikin gambar yang sesuai. Terus untuk ini disebutin cuman poin-poinnya aja, tapi minusnya kalian nggak dijelasin ya. Misalnya fungsi utamanya menciptakan kenyamanan dalam hal apa nih gitu, kalian jelasin. Menciptakan kenyamanan misalnya dalam hal bekerja atau dalam hal melakukan menggunakan si sarprasnya kayak gitu, kalian jelasin nih kayak gitu ya. Dan harusnya perpoinannya itu enggak seperti ini, tapi diubah menjadi pakai angka atau huruf ya. Jadi jangan pakai tanda panah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang slide selanjutnya ini, nah kalian kan ini nyebutin ya ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu ada peralatan, ada mesin, kemudian ada mesin komunikasi, ada perabot ya kan, kalian nyebutin. Cuman kalian gak ngejelasin nih, padahal udah bagus-bagus kalian kasih gambar, kalian apa namanya sebutinnya per poin, gak yang bertele-tele hurufnya, angkanya, penjelasannya, tapi kalian gak ngejelasin nih pas presentasinya gitu ya. Nah kemudian untuk ini kalian nulis juga pentingnya regulasi kayak gimana, terus kesimpulannya. Nah Ibu kan udah pernah ngejelasin kalau misalnya kesimpulan kalian bikin per poin dari si per slide. Misalnya di slide ini pengertian, kalian bikin nanti di kesimpulan di nomor 1 nih, 1 itu si nah pengertiannya ya kan. Nah di sini kan udah ada titik nih. Nah terus habis itu kalian tulis nih ini fungsinya gitu kan. Kemudian habis itu yang poin ketiga, jadi sesuai sama slide ini. Misalnya ada pengertian, berarti ada 1 poin tentang pengertian, 1 poin tentang tujuan, ada fungsinya sama ruang lingkup kan, cuman 3 kan. Nah ya udah, berarti yang pertama pengertian, terus yang kedua tujuan, fungsi sama ruang lingkup gitu ya. Kayak gitu masukan dari Ibu. Kemudian untuk presentasinya semoga kedepannya kalian udah nggak textbook lagi ya, dalam artian kalian apa namanya menjelaskan gitu. Jadi nggak yang kalian cuman baca terus habis itu nggak dijelasin gitu ya. Oke, itu aja masukan dari Ibu. PPT kalian udah sangat bagus, hanya penjelasan kalian aja yang belum ini ya, belum akurat gitu. Semoga kedepannya bisa belajar lebih baik lagi. Nah oke, untuk presentasi kalian kali ini Bu rasa cukup sampai di sini. Kalian boleh live ya. Wassalamualaikum.